Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Salsabila, NIM 24060010030 dari Prodi PJKR Rombel A angkatan 2024. Saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Tiga Putri SPD MPD. Oke teman-teman, jadi di sini saya dapat materi tentang epilepsi. Teman-teman tahu nggak apa itu epilepsi? Nah, epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat neurologis yang ditandai dengan aktivitas listrik otak. Nah, itu tuh terjadi tidak normal dan bisa saja terjadi secara berulang. Itu bisa saja memicu timbulnya kejang atau perubahan perilaku, sensasi, maupun kesadaran pada orang yang mengalami epilepsi. Kondisi ini termasuk penyakit kronis yang dapat terjadi pada siapa saja, baik terjadi pada anak-anak, anak remaja, maupun orang dewasa. Dengan gejala yang bervariasi, mulai dari gerakan tubuh yang tidak terkendali, lalu kejang-kejang, lalu bisanya hilang kesadaran saat tidak sedang apa-apa gitu. Nah, itu bisa juga terjadi secara tiba-tiba. Lalu bisa saja tatapan kosong, munculnya sensasi yang tidak mengenakan atau perasaan yang aneh pada orang yang mengalami epilepsi itu tersendiri. Nah, epilepsi itu terjadi tidak selalu sama pada orang yang mengalaminya karena jenis dan pola kejang epilepsi itu dapat berbeda-beda. Selain dari pengertian epilepsi, saya juga akan menyampaikan pengertian dari pendidikan jasmani adaptif. Nah, apa sih itu pendidikan jasmani adaptif ataupun penjas adaptif? Itu adalah layanan yang diberikan untuk berkebutuhan khusus pada peserta. Nah, sehingga peserta bisa melaksanakan kegiatan secara normal, beraktivitas fisik secara sehat, dan fokusnya adalah pada pengembangan potensi motorik, sosial, dan emosional siswa yang diajar oleh guru nanti. Penyebab dari terjadinya epilepsi itu terjadi karena impuls listrik yang terjadi dalam otak itu sedang dalam kondisi yang tidak normal. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang mengalami kejang. Dan pada beberapa kasus, epilepsi juga disebabkan oleh kerusakan otak yang berakibat bisa saja teman-teman itu mengalami pukulan ataupun memiliki sakit cedera otak atau cedera kepala yang parah, terus penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, lalu ada infeksi otak dan kekurangan oksigen saat melahirkan ya teman-teman. Selain terjadi pada anak-anak, remaja maupun dewasa, penyakit ini atau kelainan ini juga dapat mengacaukan sistem otak tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras maupun etnis. Selanjutnya, epilepsi terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ada epilepsi vokal. Epilepsi vokal itu adalah kejang yang melibatkan kedua belahan otak sejak awal. Bentuknya bisa berupa kejang absens, melamun sesaat, ataupun kondisi tubuhnya gemetar, tiba-tiba lemas. Nah, selanjutnya ada epilepsi generalisasi. Itu kejang berawal dari suatu area tertentu di otak. Gejalanya bisa berupa gerakan ataupun sensasi aneh, dan bisa saja terjadi perubahan perilaku dan kesadaran yang terganggu saat kita melakukan sesuatu. Oke teman-teman, ini adalah hal yang paling penting dan harus diperhatikan. Ketika ada seseorang yang mengalami epilepsi, pertolongan pertama yang kita dapat lakukan, yang pertama adalah posisikan kepala penderita dengan aman, lalu longgarkan pakaian mereka, lalu miringkan kepala mereka, jangan masukkan apapun, benda apapun ke dalam mulut orang yang mengalami epilepsi, lalu ditangani dengan tenang. Perhatikan durasi kejang yang dialami. Jika epilepsi terjadi dengan durasi yang sangat lama, langsung saja telepon dari pihak rumah sakit agar ambulans segera datang dan ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang pertama kita harus melakukan pendekatan umum seperti menyediakan lingkungan yang aman dan harus memastikan ruangan kelas itu bebas dari benda yang berbahaya agar mengurangi resiko kejang. Selanjutnya mengatur jadwal
waktu belajar dan istirahat peserta didik. Lalu bisa saja memberi dukungan emosional. Guru harus memiliki sikap empati, sabar, dan memberi semangat agar mengurangi stigma dari teman yang sebayanya. Selain itu, karena kita bergerak pada tenaga pengajar dalam bidang olahraga, kita juga harus bisa bagaimana mereka beradaptasi dalam lingkungan pendidikan jasmani ataupun penjas. Nah, misalnya strategi pembelajaran dalam penjas. Nah, itu kita memberikan olahraga yang ringan seperti jalan santai, senam, maupun berenang. Lalu hindari olahraga yang berisiko, misalnya panjat tebing ataupun aktivitas fisik yang berlebihan. Lalu harus ada pengawasan intensif. Nah, guru tuh harus siap siaga kepada peserta didiknya, selalu memperhatikan gerak-geriknya mereka selalu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun pemahaman yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.